Halo, selamat malam peserta live Instagram HR Plus 62 ya. Hari ini kita kembali berjumpa dengan HR Plus 62 setelah kita kemarin merayakan kemerdekaan. Hari ini kita akan berbicara sharing dan juga mendengar bagi pengalaman dari teman kita, nanti namanya Pak Dinar, yang ya kita akan coba mengangkat tema let's start smiling. Jadi intinya kita akan bicara mengenai senyum. Senyum itu kan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, selalu kita miliki, dan juga pasti semua orang pernah tersenyum. Ya. Nah, kita akan mencoba membahas, menggali apa itu senyum, kaitannya dengan hubungan interpersonal, ya, hubungan antar pribadi. Ya. Nah, kita masih menunggu koneksi kita dengan Pak Dinar. Ya. Tadi sebenarnya sudah sempat cek sound, tapi mungkin kita masih menunggu. Ya. Ada satu penelitian ya, tahun 89 yang dilakukan oleh Bergan dan Buller. Ya. Dia mengatakan bahwa setiap perilaku manusia itu membawa unsur nonverbal. Nah, setiap kali perilaku, setiap kali komunikasi itu membawa bentuk nonverbal. Dan kita melihat bahwa yang namanya nonverbal itu kan banyak sekali ya. Ada body language, ada juga mungkin simbol-simbol yang dibuat ya, dengan gerakan, dengan ekspresi. Ini adalah bentuk-bentuk bahasa nonverbal. Ya. Dan dalam penelitian itu dikatakan bahwa senyum itu menjadi tanda nonverbal yang paling sering dan paling umum digunakan oleh manusia. Ya. Ternyata senyum itu bisa mengartikan banyak hal. Ya. Oleh karena itu penelitian itu juga mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang dahsyat dari senyum. Ya. Meskipun tidak disadarin, tetapi sebenarnya senyum itu memiliki kekuatan. Nah, kita akan coba dulu menunggu, dan mungkin akan kita coba undang dulu ya. Nah, ini kita akan coba undang, semoga masuk supaya kita bisa mendalamin banyak hal mengenai senyum ya. Nah, Bergan dan Buller itu mengatakan bahwa setiap perilaku komunikatif itu membawa bentuk komunikasi nonverbal yang bisa dalam bentuk tatapan mata, tatapan wajah ya. Nah,
kita akan mencoba mendalami dari berbagai macam perspektif, terutama nanti kita juga akan melihat dari sisi sumber daya manusia. Halo Pak Dinar. Ya, selamat malam Pak Antoni. Selamat malam. Selamat datang di HR Plus 62 Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Ya, undangannya. ya. Baik. Pak, nanti mohon izin perbincangan kita nanti kita akan linkkan ke YouTube ya. Baik, terima kasih Pak Antoni. Oke, baik. Baik, kepada teman-teman yang sudah masuk ya, sambil menunggu yang lain atau mungkin nanti ada yang mau menikmati lewat YouTube. Saya mau perkenalkan secara singkat dulu tamu kita malam ini ya. Ini adalah Pak Dinar ya, panggilannya Pak Dinar ya. Beliau adalah masternya trainer ya. Saya pernah ikut kelasnya Pak Dinar dan kelasnya cukup inspiratif dan menawarkan banyak sekali insight-insight dan juga apa yang dikatakan itu sangat aplikatif ya. Nah, beliau ini juga sudah menghasilkan beberapa tulisan buku. Nanti mungkin bisa diceritakan Pak ya, buku apa aja yang saya tahu cukup produktif juga di dalam penulisan ya. Ya. Oke. Beliau ini tinggalnya ada di Temanggung, Pak ya? Saya aslinya Klaten, Pak. Oh, Klaten aslinya. Oh iya, Klaten. Oke, baik. Baik. Teman-teman, saya mau kasih waktu kepada Pak Dinar untuk memperkenalkan diri dulu ya, karena mungkin kalau beliau memperkenalkan dirinya kan lebih banyak hal yang bisa diungkapkan. Nanti kalau mau ada pertanyaan bagi teman-teman boleh tanya di kolom komentar atau juga nanti bisa DM atau dengan media yang lain bisa ditanyakan supaya nanti relasi kita dengan Pak Dinar, dengan HR Plus 62 tetap terjaga. Pak Dinar, silakan Pak Dinar. Oke. Kenalan dulu. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Terima kasih. Ya. Gimana kabarnya, followers Pak Antoni? Asik. Saya merasa terhormat ya bisa diundang di kelas ini yang sudah lama kepoin sebenarnya, sering curi-curi ilmu dari sini. Dan sekarang diberi kesempatan oleh beliau Pak Antoni untuk kita sharing bareng aja ya, diskusi gitu ya. Dan apa yang membuat Pak Antoni tertarik dengan smiling malam hari ini? Sepertinya kita juga harus banyak belajar dari beliau karena dengan smile-nya beliau ini bisa meluluhkan hati para pembicara bergabung di kelas ini. Iya. Justru kita harus banyak belajar dari beliau ya. Baik. Memang kalau bicara bicara smile itu bagi saya itu menarik sih Pak Antoni karena saya pernah punya pengalaman cukup menarik ya di waktu itu kami pernah dapat project gitu Pak dengan salah satu BUMN untuk keliling roadshow di 30 kota di seluruh Indonesia ya. Dari mulai Aceh sampai Papua. Dan dari sekian kandidat yang kemudian muncul namanya gitu, kami semacam kayak diajak buat roadshow tapi pilot project dulu gitu Pak. 5 kota dulu gitu ya Pak ya. Sambil 5 calonnya ini dibawa keliling gitu. Ketemu sama klien, ketemu sama petinggi BUMN-nya tersebut gitu ya. Kemudian ngobrol dengan pejabat setempat gitu, pejabat BUMN setempat gitu kan ya. Kan biasanya ada kepala cabang dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu kalau ternyata proses di awal ini adalah sebenarnya proses untuk ngecek
seberapa pantas untuk kami dikelilingkan selanjutnya gitu, Pak. Nah, pada akhirnya ada satu kejadian menarik gitu ketika pada suatu kesempatan gitu ya. Saya nggak tahu, ternyata si orang dari HO ini notes banget nih dengan pada saat kami ketemu dengan pejabat setempat, ngobrol via chit-chat offline gitu ya, ketemu pada saat bersalaman dan seterusnya gitu, hingga kemudian dari 5 calon kandidat tadi yang kemudian di awalnya ditawarkan gitu, cuman akhirnya 2 yang lolos gitu, Pak Antoni. Dan salah satunya ya alhamdulillah nama saya muncul di situ gitu. Apa sih yang membuat kemudian nama saya juga muncul gitu. Ternyata mereka tidak melihat dari segi skillnya saja gitu, Pak Antoni. Ternyata beliau juga mengukur dari sisi attitude. Artinya pada saat kita ketemu dengan pejabat setempat itu, bagaimana sih perlakuan kita dengan beliau-beliau gitu. Kadang kala gitu ya, karena kami merasa dari Jakarta gitu, kemudian HO gitu kan, suka rada-rada merasa di atas angin gitu ya, Pak ya. Ternyata ini yang bikin orang apa namanya saya nge-building rapo tanpa senyum, salaman juga biasa aja, itu ternyata buat mereka itu notes banget tuh gitu. Dan saya juga nanya nih, kenapa sih Pak kok dua nama ini yang kemudian dipilih gitu. Kami perhatikan Pak pada saat Bapak ketemu dengan klien kami, dengan petinggi di daerah setempat gitu, sehingga buat saya ini menarik. Ternyata orang di sekeliling kita melihat atau mengukur hal-hal yang sesederhana itu gitu, terkadang sama-sama skillnya, sama-sama kemampuannya, tapi ada satu nilai loh di situ yang secara bicara mengenai HR itu menjadi satu hal yang penting, seperti itu Pak Antoni. Oke. Pak, sebenarnya kalau kita bicara mengenai senyum ya, saya itu kan mengundang Bapak itu kan karena terinspirasi dari foto apa yang di mana-mana selalu senyum, Pak. Ini senyum gitu ya. Karena modalnya cuma itu, Pak. Iya. Tapi ada nggak filosofi tertentu kenapa Bapak itu selalu smile, ya? Karena gini, kalau saya pribadi smile itu memang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Satu, saya bisa menghidupkan suasana. Makanya saya tipenya sebenarnya orang yang pengen suasana itu menjadi cair, menjadi segar gitu ya. Nah itu saya melihatnya sebagai satu kekuatan. Nah, kalau menurut Pak Dinar sendiri sebenarnya bagaimana memberi makna yang mendalam atau makna filosofisnya dari senyum itu menurut Pak Dinar gimana, Pak? Konon begini Pak Antoni, orang yang jarang senyum tuh biasanya jarang traktir. Oke. Karena gini Pak, karena kasih yang gratis aja dia nggak mau kasih, apalagi yang bayar ya Pak. Oke. Menarik ini ya. Nah, saya teringat dengan satu konsep tentang getting pleasure by giving pleasure, atau sering disebut dengan altruistik. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu kan sebuah energi ya, energi yang kita berikan gitu. Ibarat nih kalau saya ada spidol nih, kebetulan ini meja bekas ngajar tadi Pak. Kalau dijatuhkan gitu spidolnya, jatuhnya ke bawah gitu. Saya yang jatuhin. Betul. Gitu. Saya yang juniornya Pak Antoni gitu. Pak Antoni senior saya yang jatuhin ke bawah juga gitu. Yang jatuhin
Pak Happy, teman sesama di bidang HR, ke bawah juga gitu. Mohon maaf, yang jatuhin Ustadz ke bawah, yang jatuhin pendeta ke bawah juga, yang jatuhin biksu ke bawah juga gitu. Artinya di alam semesta ini berlaku hukum, ada orang menyebutnya hukum gravitasi, tapi jauh sebelum hukum gravitasi itu ada disebut sebagai hukum kekekalan energi, ya. Sesuatu yang disebar ke alam semesta itu balik lagi ke diri kita, ya. Sesuatu yang sudah dilempar itu balik kembali ke sempurna kepada diri kita. Kenapa? Karena energi, itu ya. Hal yang positif disebarnya baliknya positif juga gitu. Hal negatif disebarnya negatif juga baliknya gitu. Sama seperti spidol yang dijatuhkan. Maka karena itu energi sama gitu. Ketika Pak Antoni ini, beliau setiap Selasa malam menebarkan energi kebaikan, maka sejatinya itu kembali kepada Pak Antoni sendiri gitu. Beliau dapat banyak ilmu, beliau dapat banyak insight, walaupun gitu ya, kita sebagai pendengar tinggal nyalain Instagram selesai gitu. Tapi ternyata effort yang lebih besar itu dampak ke dirinya juga lebih besar gitu. Artinya kalau kita getting pleasure by giving pleasure. Artinya kalau kita menebarkan itu, kebaikan itu, walaupun itu sekedar kita memberi senyuman gitu ya. Misalnya di kantor, salaman nih, gimana kabarnya, sehat ya, keluarga gimana, sehat kan kabarnya, itu energi loh gitu. Kita sebar energi loh di kantor buat teman-teman kita di sekelilingnya gitu ya. Dan percayalah bahwa ketika energi itu sudah ditebarkan, dia akan kembali sempurna kepada diri kita, ya. Jangan khawatir, Tuhan itu mencatat energi itu gitu. Dan kadang seperti tadi, mohon izin Pak, tadi saya ceritakan, ternyata kami nggak sadar bahwa ternyata attitude kami selama di 5 kota itu dinilai oleh tim head office gitu ya. Dan baliknya apa? Baliknya adalah kita dapat 25 kota project berikutnya gitu. Yang di kepala itu belum pernah terbayangkan sebelumnya gitu ya. Kami melakukannya ya as daily activity, memang itu sudah begitu gitu ya. Jadi kesannya tidak dibuat-buat dan mengalir begitu aja. So yang kami ingat adalah konsep getting pleasure by giving pleasure. Seperti itu Pak Antoni. Oke. Pak, Bapak sebagai orang yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, juga motivasi dan sebagainya. Ada satu fenomena yang sebenarnya kita sadarin, bahwa kadang-kadang tidak semua senyum itu tulus, ya. Tidak semua senyum itu tulus. Nah, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak nih ya, pengalaman Bapak di dalam, atau bagaimana caranya kita sebagai seseorang dalam konteks hubungan interpersonal ya, itu melihat senyum itu sebagai sesuatu senyum yang yang tulus dan tidak. Saya kadang-kadang mengibaratkan senyum itu bisa jadi kayak pisau gitu loh Pak. Ya. Kalau kita gunakan dengan baik, dia akan berguna. Tapi kalau kita tidak menggunakan dengan baik, dia bisa menghancurkan orang lain, menyakitin orang lain. Bahkan bisa membunuh orang lain. Ya. Betul sekali, Pak. Nah, dengan fenomena ini bagaimana Pak kalau dipandang dari sisi pengembangan dan juga sisi motivasi orang gitu. Silakan Pak. Ya. Wah, ini Pak Antoni ujiannya berat-berat ini. Nggak ada di buku sebelumnya, nggak ada. Kita ngobrol aja. Baik, ya. Baik, mohon izin ya Pak Antoni. Ya, silakan Pak. Sebenarnya Pak Antoni ini jauh lebih berpengalaman ya, tapi
kan namanya kita sharing ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya teringat satu kejadian ketika kami datang ke sebuah kota ya di Medan gitu Pak. Kami datang rombongan 4 orang, kemudian pas sampai di venue itu buat diisi 3.000 orang besok pagi gitu. Dan pada saat kami datang, kami flight dari Jakarta jam 6 sore, nyampe sana sekitar jam 8, kita makan dulu gitu ya. Sampai venue itu sekitar jam 10, Pak. Dan Bapak Ibu tahu, kami tidak menyadari bahwa ternyata di venue itu kami sudah ditunggu sekian banyak orang gitu ya, termasuk salah satu pimpinan di situ yang ternyata sudah nunggu sejak siang tadi, sejak jam 12 siang gitu. Dan pas kami datang, beliau langsung datengin kami, tunjuk-tunjuk muka gitu, marah-marah gitu ya. Saya juga kaget nih. Kenapa ini gitu. Teman saya yang ditunjuk-tunjuk itu satu orang di samping saya nggak terima gitu. Kami datang ke sini juga karena tiketnya memang dibeliin jam 6 Pak oleh kantor Bapak dan seterusnya. Dia berargumen gitu. Waktu itu saya langsung teringat satu, entah kenapa ya Pak Antoni, waktu itu saya teringat satu konsep yang pernah saya baca di Stephen Covey gitu ya, tentang proaktif dan reaktif. Proaktif dan reaktif gitu ya. Dan saat kejadian itu saya teringat dengan, saya harus milih nih respon apa yang saya ambil ya. Jadi air mineral atau jadi air soda gitu. Saya teringat kalau air mineral itu kalau digojok gitu dia akan kembali seperti semula. Kalau air soda dia digojok dia meletup-letup gitu. Dan teman saya memilih untuk jadi air soda saat itu ya. Karena teman saya sudah memilih jadi air soda, saya diam dulu. Saya tidak menjawab apa yang kalimat yang beliau sampaikan. Ekspresi saya datar, kemudian kalimat pertama yang muncul dari mulut saya adalah, baik Pak, mohon maaf Pak, jika kami ada keterlambatan. Apa yang bisa kami bantu dan kami lakukan Pak di malam hari ini gitu. Dan saya sambil saya paksakan untuk senyum Pak, walaupun senyumnya terasa tidak tulus saat itu ya, karena sebenarnya dongkol. Iya, dongkol sudah tidak tulus lagi. Tapi saat itu dipaksa tuh, kayak misalnya nih contoh seperti anggaplah saya pegawainya Pak Antoni gitu, terus teman saya bilang, bro, lu dipanggil tuh sama bos Antoni gitu. Saya masuk ke ruangan, pasti senyumnya mah jelek. Ada apa Pak? Ada yang saya Pak gitu. Mirip seperti itulah ya senyumnya. Orang yang merasa bersalah gitu. Tapi Pak Antoni, 1 menit pertama dari kalimat yang sudah saya ucapkan, saya merasa diri saya bisa menguasai emosional saya dengan baik. Saya merasa sudah memenangkan pertarungan batin dalam diri saya gitu ya. Dan saat itu si Bapak tidak langsung meredam marahnya, sudah pasti ya, karena marahnya sudah diubun-ubun sepertinya. Dan tapi nada suaranya mulai turun ya, nada suaranya mulai turun dan beliau berkata, baik, saya pegang ya omongan kamu gitu Pak, dia bilang Pak. Saya pegang ya omongan kamu. Kalau kamu mau bantu sampai selesai, nggak peduli kalau Anda nggak tidur gitu. Itu kata-kata beliau saat itu ya. Dan saya cuma menjawab kalimat kedua saya adalah, baik Pak, saya siap membantu. Bahkan kalau sampai pagi hari kami nggak tidur, saya siap nanti menemani Bapak. Dan akhirnya jam 10 itu sampai jam 2 pagi kami berada di ruangan itu, meeting, telepon sana sini, pesan macam-macam yang belum lengkap gitu ya. Dan menjelang akhir dari meeting itu beliau bilang, saya pegang omongan kamu tadi ya. Kalau besok sampai gagal, dia bilang gitu. Kalau besok sampai gagal, kamu yang pertama kali saya cari. Gitu. Dan pagi hari itu menantang buat saya, karena saya bakal ngecek reaksi Bapak ini seperti apa gitu ya.
Dia senyum apa enggak, dia terima apa enggak. Dan sore hari jam 5 sore Pak, di besok keesokan harinya gitu ya. Beliau jam 5 sore sebelum terbang kembali ke Jakarta, beliau saya kaget dia datangi saya terus menyalami saya dan bilang, "Makasih ya. Gara-gara saya acara ini berhasil." Kata-kata gitu, Pak. Saya itu sayangnya beliau, Pak. Oke. Ya. Artinya begini, beliau tidak mengakui keberhasilan saya saat itu, tapi saya mencatat bahwa itu beliau kemarahannya reda. Memang dalam hal ini dia tidak mengatakan bahwa acara ini berhasil karena saya, bahkan dia dibalik faktanya bahwa ini berhasil gara-gara saya gitu katanya Pak. Dan tapi beliau mengatakan itu dengan senyum nggak? Mengatakan itu dengan senyum Pak. Mengatakan itu dengan senyum ya. Buat saya it doesn't matter gitu ya. Yang penting project saya terpenuhi dan mengamankan proyek-proyek berikutnya gitu, karena ini bagian dari hal yang penting di kali ini. Nah, buat saya fake smile gitu ya, fake smile gitu, kadang dibutuhkan dalam kondisi tertentu, bukan untuk menipu diri sendiri, tapi untuk mengkamuflase emosi, Pak, mengkamuflase emosi, karena emosi ini bisa dipengaruhi oleh perubahan fisik. Saya ulang ya, emosi diri kita, perasaan itu bisa dipengaruhi oleh fisik tubuh kita. Contoh nih, contoh nih, misalnya kita menunduk begini, kemudian Anda pikirkan perasaan bahagia, Anda pikirkan perasaan yang hal-hal baik yang pernah datang dalam hidup Anda. Anda tersenyum, Anda bangga, Anda menerima penghargaan. Rasanya dengan menunduk ini agak sulit membayangkan itu. Karena posisinya menunduk. Karena menunduk itu emosinya cenderung lebih sendu gitu ya, seterusnya ya. Dibalik, kalau misalnya kita mendongak ke atas, kemudian kita merasakan merasakan sedih, merasakan sendu, terharu, rasanya juga susah gitu. Karena biasanya kalau mendongak ke atas tuh happy, bahagia gitu ya. Maka sebenarnya mengubah fisiologi tubuh itu mampu membantu membuat emosional diri kita itu menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau pas emosinya sedih, yuk kita bawa tubuh kita ini mendongak agak ke atas gitu ya. Supaya apa? Supaya rasa bahagianya muncul gitu. Sebaliknya kalau kita baru terlalu sedih, jangan terlalu menunduk gitu, ditinggal mantan, ya, ditinggal pacar dan seterusnya. Nggak usah lah menunduk ke bawah gitu, ke atas aja gitu, happy, dibuat senang, karena kebahagiaan akan muncul gitu. Nah itu buat saya fake smile terkadang menjadi hal yang penting karena kita butuh menarik energi positif ke dalam diri kita, gitu Pak. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana Pak, kalau kita kaitkan dengan senyum ya, bagaimana kita tetap menebarkan energi senyum bagi orang lain, sementara kondisi kita mungkin baru memiliki satu problem tertentu ya. Artinya gini, kan kita nggak mau juga menularkan suasana yang tidak sangat bagus di dalam tim ya. Tetapi ada juga posisi di mana ya saya sebenarnya gimana ya, saya kan kadang-kadang gini loh Pak, kadang-kadang orang itu kalau di dalam tim kadang dia terbawa oleh emosinya dia. Betul. Entah di rumah baru ada masalah, entah baru dia tadi ditinggal mantan ya kan, atau ditinggal pacar ya. Kalau tadi Pak Lintar mengatakan, Pak Dinar mengatakan kalau ditinggal pacar itu mendongkak lah gitu. Kalau saya enggak Pak. Kalau ditinggal pacar saya akan melihat sekelilingnya Pak. Ya. Karena masih ada banyak yang lain Pak. Iya. Bagaimana Pak? Bagaimana kita tetap bisa menyalurkan energi positif kepada teman-teman di tim kita, tanpa harus mengingkari bahwa kita sendiri sebenarnya sedang memiliki sesuatu yang
yang susah untuk tersenyum ya. Ini kalau saya melihatnya, kalau ada orang bisa melakukan itu, orang yang cukup punya kematangan emosional ya. Artinya apa yang dia rasakan personal tidak mempengaruhi tim. Kan banyak itu ada istilahnya ungkapan-ungkapan, waduh ini pasti dari rumah ada masalah ini, mungkin di rumah berasnya habis atau gimana kan, itu kan, sampai di kantor marah-marah dan sebagainya kan, gitu kan. Nah, bagaimana Pak dari sisi motivasional, dari sisi apapun, bagaimana sih membangun pribadi yang memang bisa tetap punya keinginan menyalurkan hal yang energi yang positif melalui senyum, tanpa harus mengingkari bahwa saya juga punya masalah yang mungkin sekarang ini juga saya juga susah juga untuk tersenyum gitu kan. Ya. Gimana Pak itu Pak? Ya, baik. Ya. Ini harusnya pertanyaan untuk S3 Pak, bukan buat S2. Pak Antoni saja. Baik, oke. Jadi saya pernah dapat satu ilmu ya Pak ya, dari senior saya Pak ya. Mohon izin ya Pak Antoni. Boleh. Gitu. Di dalam otak kita ini ada yang disebut sebagai gelombang otak gitu ya. Pasti Pak Antoni juga sudah sangat familiar ya. Kalau disingkat menjadi bal tendang, mungkin agak nggak kelihatan ya. Bal tendang. Bal tendang. Bal tendang itu singkatannya BAL. BAL itu adalah beta. Beta itu gelombang yang serius ya. Al itu alfa. Alfa ya, ini kebalik. Kemudian theta, dan juga delta. Ada 4 ya. Delta, tendang. Nah, pertanyaan dari Pak Antoni tadi mengingatkan saya bahwa di otak kita itu ada gelombang, dan gelombang itu akan memancarkan frekuensi sesuai dengan kondisi yang kita alami saat itu. Ya, misalnya nih, misalnya dalam kondisi ini rapat nih misalnya ya, saya diundang Pak Antoni untuk datang ke kantor beliau gitu, rapat, gitu kan, rapat membahas tentang program pendampingan selama 3 bulan gitu kan, serius kan bahasnya, serius gimana nih Pak, mikir gitu kan. Nah ini beta nih gelombangnya, beta serius. Kita mikir keras gitu ya, hampir mungkin apalagi misalnya ngomongin target-target gitu. Wah, apalagi target tahun depan dinaikkan nih. Wah, itu semakin betanya semakin kuat nih, seriusnya semakin kuat. Tiba-tiba saya dapat telepon. Pas saya lihat gitu, loh, telepon dari nomor istri saya gitu ya. Terus, duh gimana nih? Kemudian saya bilang dong sama Pak Antoni sebentar, mohon izin ya Pak ya, saya mau angkat telepon dulu gitu. Pas saya angkat telepon, ternyata yang telepon bukan istri saya tapi anak saya Pak. Terus kemudian anak saya bilang, Papa, tadi di sekolah aku baru juara 1 loh, gitu. Anak saya Pak. Nah, saat itu karena di kepala saya gelombangnya masih beta, kalau saya menjawab pernyataan anak saya dengan beta, maka akan saya jawab dengan jawaban begini. Bagus nak, kamu nilainya rankingnya 1, keren sekali. Memang kamu anak hebat, tingkatkan. Nah begitu Pak. Wajahnya serius, ekspresinya serius. Kenapa? Karena pilihan katanya juga ya. Karena saya masih menggunakan gelombang beta gitu ya. Seharusnya. Gitu. Seharusnya
kalau saya bisa menggunakan kemampuan switching gelombang, switch pindah, itu saya akan langsung keluar ruangan dulu, Pak Antoni mohon izin ya. Terus pas karena saya telepon, saya langsung bilang, wih keren nak, ya kamu juara 1 beneran, ya. Kayaknya kemarin belum pernah ya kamu juara 1 ya. Hebat kamu nak, kamu memang turunan ayah. Misalnya gitu ya. Pertahankan ya nak ya, dan besok pas Papa pulang, kamu tak kasih hadiah yang paling keren. Oke ya. Nah, oke. Ya, ditutup tuh. Frekuensinya berbeda, berubah gitu. Dan saya ubah dari beta menjadi alfa. Dari serius menjadi lebih fun ya. Dan fun ini masuknya ke alfa ya. Nah, ketika saya masuk lagi ke dalam ruangan, itu kan berarti saya tadi masih alfa ya Pak ya, masih alfa ya Pak, masih alfa. Saya masuk ke dalam ruangan, kalau seharusnya Pak Dinar, sorry ya, ini ada yang komen nih, Ustadz ganteng. Kenapa jadi Ustadz ganteng? Siapa sih? Oke lah, ada lah. Itu ada komennya Ustadz ganteng gitu. Ya, nah ketika lanjut lah. Pak. Nah, ketika saya masuk ke dalam ruangan, ya, alfa saya, kalau saya nggak bisa switch, maka saya masih ke bawah alfa nih. Terus saya bilang begini, wih keren, anak saya loh habis juara 1, wih keren kan, gimana teman-teman? Kan Oke. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi setelah saya alfa, saya switch lagi ke beta kembali, karena saya sudah ada di dalam ruangan, gitu ya. Maka mohon izin Pak, tadi habis ada keluarga yang menghubungi. Baik, tadi sampai mana ya Pak ya pembahasannya? Ya, saya kembali serius. Saya kembali fokus pada pembahasan itu. Nah, itu adalah kemampuan switching frekuensi gelombang otak. Yang kemampuan ini apakah bisa dilatih? Bisa, ya. Apakah kemampuan ini bisa diimprove? Bisa. Selama kita menyadari bahwa diri kita ini punya 4 gelombang tadi, ya. Beta, alfa, theta, delta. Yang masing-masing bekerja dengan akan mempengaruhi ke dalam emosi dan tubuh kita itu berbeda-beda. Maka contoh begini, terus supaya kita tahu frekuensi dan gelombangnya gimana? Nah, beta paling gampang misalnya ya, Anda mengerjakan ujian, tugas ujian. Nah, kemudian beta itu saat misalnya di kampus ada tugas, kita ngerjain, sudah deadline, besok kumpulin, sekarang belum selesai, itu beta tuh. Kita baru meeting sama bos, sama investor, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, itu beta tuh. Alfa itu gelombangnya gelombang saat kita sudah rebahan di kasur, kemudian belum tertidur tapi masih ngelihat langit-langit gitu ya. Masih belum terpejam tapi sudah nyantai, enak. Nah, itu alfa tuh. Itu gelombang terbaik yang bisa membawa diri kita lebih santai, fun dan seterusnya. Kemudian theta itu sudah tertidur tapi belum tertidurnya itu masih mimpi, masih bermimpi. Masih mimpi. Nah, kalau delta itu tidur yang bangun-bangun kayak badannya tuh seger banget tuh, kayak nggak mimpi apa-apa gitu ya. Pernah ya? Itu membedakannya itu. Yang paling sering kalau dalam kondisi sadar itu 2 tadi, beta sama alfa. Nah, berarti jika kita misalnya baru punya suatu masalah gitu ya, problem, misalnya kita harus ketemu bos gitu, maka seharusnya kita switch dulu nih, switch gelombang tadi ya. Saya baru punya masalah, pas mau berangkat ke kantor tadi hampir saja misalnya ada mobil yang mau nyerempet misalnya gitu kan, beta tuh ya. Pas mau nyampe ke kantor kita tinggal mana nih yang mau dipilih. Kalau mau alfa berarti biasanya ada banyak cara nih.
mohon izin ya Pak Antoni. Hmm. Ada beberapa cara. Caranya kita kumpulkan energinya nih. Di sini kan ada energi nih. Bisa dengan menyentuh bagian hati atau di jantung ya. Atau cara yang kedua ada yang mengajarkan cara begini. Mengumpulkan energinya gitu ya. Ini ngumpulin energi nih. Jadi misalnya saya sudah stres duluan gitu di rumah dan saya harus ketemu Pak Antoni untuk laporan pagi hari ini gitu ya di hadapan bos saya. Maka di ruangan saya sendiri sebelum ketemu bos saya, maka saya lakukan kumpulkan energi saya dulu. Sambil saya berdoa, sambil saya minta pada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Semoga diberi kekuatan dan seterusnya. Setelah itu baru nih bisa ketemu bos dan saya bisa switching tadi. Ada kesempatan untuk mengganti frekuensi dari gelombang otak tadi. Gitu, Pak. Pak, kalau apa namanya? Kemampuan untuk switching tadi ya. Itu nanti akan dimiliki oleh manusia seiring dengan bertambahnya usia atau memang kita mesti melakukan treatment untuk punya keterampilan itu, atau dengan berkembangnya usia dia akan punya kemampuan secara natural. Nah ini penting saya tanyakan supaya nanti teman-teman yang nanti juga nonton ini juga, oh kalau gitu saya mesti mulai belajar switching, atau ya udah saya nunggu saja sampai berjalannya usia, sampai saya akan pada tahap di mana saya bisa secara natural punya kemampuan switching gitu loh. Gimana Pak kira-kira Pak? Baik, oke, terima kasih Pak Antoni. Ini pertanyaan di tesis ini ya Pak. Saya berasa baru ujian disertasi kalau gitu. Oke. Nah jadi Pak Antoni mohon izin ya. Jadi banyak kan ya pepatah yang mengatakan bahwa tua itu pasti, muda itu pilihan gitu. Itu sudah common ya. Pepatah yang common gitu. Artinya sebenarnya kemampuan switching ini adalah kemampuan seseorang untuk mampu mengatasi sebuah masalah yang muncul ke dalam dirinya. Menurut pendapat saya pribadi gitu ya, menurut pendapat saya pribadi, nanti kalau ada teori yang lebih kuat, monggo. Saya melihatnya tidak selalu yang usianya lebih tua itu bisa berada pada kondisi yang bijak gitu ya, wisdomnya terbentuk, itu belum tentu loh gitu. Bahkan saya di rumah sebagai apa namanya istilahnya ketua RT misalnya gitu ya, kita ngelihat juga ternyata ada yang sepuh gitu, yang sudah senior, tapi cara mengatasi masalah atau bahkan beliau bukan part of solution gitu, kadang justru part of problem gitu ya. Misalnya nih kejadian misalnya paling hot adalah pas ada bantuan gimana ya, yang dia tidak dapat gitu, terus dia lebih tua sih, sepuh gitu, terus dia justru yang tua ini mengkoordinir orang lain untuk demonstrasi misalnya gitu ya, demonstrasi tingkat kampung gitu. Ini ada loh gitu, dan menurut hemat saya ini bukan mental yang apa namanya, bukan mental yang baik, bukan mental yang kemudian seharusnya ada dalam diri seorang yang sudah usianya segitu gitu, karena karena matang secara mentality itu dibutuhkan sekian banyak menghadapi ini apa ya, kejadian-kejadian yang secara sadar itu dia menghadapi itu secara conscious gitu Pak, conscious ya. Artinya ini saya sedang dapat masalah nih. Otak reptilnya kan berkata nih, hadapi atau lari gitu ya. Otak reptil di bagian bawah paling sini. Otak reptilnya hadapi atau lari. Misalnya nih, saya diminta Pak Antoni, Mas, tolong ya untuk di akhir sampai menjelang akhir tahun gitu. Karena ini targetnya masih kurang 20% gitu. Maka kamu saya tunjuk ya jadi leadernya di project ini gitu. Nah itu saya mikir nih, hadapi atau lari ya. Otak reptil saya bekerja.
pada saat saya memilih untuk hadapi, ya, maka sebenarnya saat itu saya sedang memilih untuk menjadi pribadi yang secara konsius gitu ya. Saya saya harus bisa nih switching gelombang tadi gitu ya. Ini kan stres nih. Target itu kan stres ya, beta gitu. Sementara kalau saya berada di beta terus, pasti rambutnya cepat rontok, saya gitu. Kemudian, ya kan, saya perutnya sering sakit. Konon orang stres itu ada 3 cirinya ya. Ciri orang stres 3, 1 suka sakit perut, 2 suka sariawan, ciri stres yang ketiga itu ngantuan gitu, ngantuan ya. Jadi yang keempat rokoknya banter, Pak. Ya, itu juga stres, Pak. Kalau rokoknya banter enggak itu masih mending, Pak, masih mending, Pak. Kalau ngerokoknya minta temen itu yang bahaya, Pak. Nah, itu. Itu stresnya luar dalam tuh, Pak. Luar dalam. Ya, maka, nah ini kan sebenarnya pilihan gitu. Dan tidak semua yang, mohon maaf, tidak semua yang sudah secara usia sepuh itu memilih loh untuk menerima tantangan itu gitu. Artinya experience-nya akan berbeda gitu. Experience yang dia dapat akan berbeda. Maka kembali ke pepatah yang common tadi ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu. Pak, ada nggak sih Pak satu sikap atau mungkin entah sikap atau value atau mungkin prinsip yang memang itu menstimulus berkembangnya kemampuan untuk switching tadi. Ada nggak sih Pak? Kalau kita mau punya kemampuan switching tadi, itu harusnya kita mengambil entah sikap hidup, entah prinsip hidup atau apapun itu, sehingga secara psikologis juga itu membantu kita mengembangkan kemampuan switching. Karena kan mungkin kemampuan switching itu tentu by time lah Pak ya. Dia nggak bisa instan. Nah, kira-kira yang memang mesti kita kembangkan dalam hidup ini supaya pelan-pelan kita sadari kemampuan switching tadi itu berkembang dalam diri kita. Sehingga nanti kita tidak tergantung kepada bertambahnya usia, tapi benar-benar kita punya usaha. Nah, kan gitu kan? Nah, kira-kira gimana Pak? Baik. Oke. Ini semoga nanti saya setelah live ini dapat nilai A ya Pak ya. Ini yang nanya sekelas profesor ini. Jadi kalau dosen penguji itu kan nanya bukan untuk cari jawaban, tapi memang buat menguji ya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau ini saya mau cari jawaban dari masalah ini. Oke, baik. Mohon izin Pak ya. Jadi mohon izin Pak Antoni. Jadi kita mengenal konsep yang namanya merujuk tujuan akhir. Kita mengenal konsep di mana seseorang itu punya vision gitu ya. Dan vision itu yang akan membawa pilihan. Ya. Pilihan A atau pilihan B tadi. Saya ulang tadi ya, di awal kita tadi ada cerita teman saya memilih soda gitu. Sementara saat itu saya bukan sok memilih air mineral gitu, tapi kalau saya sama-sama pilih soda saat itu selesai. Instansi tempat saya bekerja hancur gitu ya. Maka secara dalam tanda kutip secara terpaksa gitu, saya harus memilih air mineral saat itu. Artinya, air mineral yang saya pilih saat itu atau sikap proaktif yang saya pilih tentu bukan muncul tiba-tiba gitu ya. Karena diri kita saat melakukan sesuatu itu pasti dipengaruhi oleh manusia itu kan melakukan sesuatu ada motivasi untuk meraih itu ya Pak ya, untuk melakukan pilihan-pilihan apa. Misalnya nih,
contoh misalnya saya mikirnya begini, saya nggak dapat project dari Bapak juga saya nggak apa-apa kok Pak gitu. Toh saya masih punya klien banyak kok dari selain Bapak gitu. Kalau saya mikirnya gitu, ya udah gitu. Saya ngotot-ngototan aja. Toh saat itu saya memang nggak salah, gitu ya. Tapi, gitu ya. Tapi saya menganggap setiap orang itu memiliki atau setiap instansi yang bekerja sama dengan saya itu pasti memiliki jalan untuk membuat saya lebih naik kelas, ya, kemudian hari. Nah, karena setiap orang ini punya peran penting, maka saya menganggap orang menjadi penting. Ketika saya menganggap orang menjadi penting, maka saya akan memilih sikap itu. Ketika saya memilih sikap, maka sikap terbaik yang seharusnya muncul. Dan itu mau tidak mau dasar di atasnya adalah visi besar yang mau diraih dalam hidup kita, gitu ya. Kalau kita ingin meraih yang paling hebat, paling tinggi, ibarat nih misalnya saya seringkali, mohon izin ya Pak Antoni ya, saya seringkali mengibaratkan ada 3 karakteristik manusia ya. Quitters, orang yang misalnya gunung itu, di bawah suka ada yang bilang, ngapain sampai puncak kan nanti capek gitu. Mendingan kita di sini aja. Nah, itu ya sikap tadi Pak, sikap yang nyalain orang lain, suka ngeblame orang, suka beralasan, itu ada di bawah nih, di kaki gunung nih. Tapi ada orang yang jalan sampai di tengah-tengah, terus dia bilang, capek juga ya, mereka bikin tenda, nyantai-nyantai, terus mereka merasa puas di situ, itu tipe campers ya. Kalau yang seperti itu kan berarti ya dia sudah berpuas diri tadi. Ibarat teman saya yang memilih jadi air soda tadi ya, dia sudah berpuas dengan itu gitu. Dia merasa saya masih punya klien lain kok gitu. Klien bukan cuma Anda kok gitu. Tapi teman-teman yang saya banggakan, kita pasti memilih yang terbaik. Jadi pendaki sejati itu sampai di puncak sana ya, sang climbers itu. Dan climbers, pendaki sejati, dia tidak memperdulikan omongan orang lain gitu. Dia terus menanjak sampai ke atas. Dia harus lebih kedinginan gitu. Dia harus lebih merasa capek gitu ya. Dia harus rela berlelah-lelah gitu. Dia sudah lelah sih. Tapi ketika ada atasannya, ketika ada teman satu kantornya, ketika ada kliennya yang permintaannya melebihi kemampuannya saat itu gitu ya, maka pilihannya adalah do it or leave it gitu ya, ambil atau tinggalkan ya. Kalau tinggalkan ya sudah, Anda menjadi pantas disebut campers atau quitters gitu. Tapi ketika memilih sampai di atas, berarti memang Anda layak jadi seorang climbers gitu. Dan ini adalah satu mentality dari sejak awal yang kemudian harus dipilih, merujuk pada tujuan akhir kembali ya. Bahwa kita melakukan sesuatu pasti ada yang dikejar dong gitu. Saat kita dimarah-marahi orang, yang dilihat bukan kemarahannya saat itu gitu, tapi yang dilihat adalah gue mau sampai puncak gunung loh gitu, gue mau dapat jabatan yang lebih tinggi loh gitu, saya mau dapat tempat yang jauh lebih baik dari hari ini loh gitu. Jadi rasanya adalah bukan nilai kemarahannya klien, tapi adalah bentuk sebuah tanjakan yang harus dilalui saat itu. Filosofi sekali ya Pak ya. Tapi saya suka filosofinya begitu. Jadi kalau orang ada marahin, ini kan bagian dari kita menanjak aja ke atas gitu. Begitu Pak Antoni. Saya jadi ingat itu Bapak mengatakan ada tadi apa? Climbers, quitters, dan campers gitu ya. Kalau saya ada sesuatu, ada 3 juga Pak. Apa tuh Pak? Orang model kentang, telur, sama kopi. Mantap. Ya. Jadi kalau kentang itu kan keras Pak. Ya. Begitu kena air panas lembek Pak. Oke. Kalau telur itu kan lembek tuh. Ya.
begitu kena air panas dia menjadi padat. Oh iya iya. Satu lagi kopi, Pak. Ya. Dia kena air panasnya menjadi kopi. Woi, cakep. Nah, itu dalam itu. Nanti suatu saat kita ngobrolin itu lah ya. Siap. Mantap. Oke, baik. Pak Dinar, ada satu pertanyaan nih ya. Bagaimana saya sebenarnya ini ada pertanyaan bagus, tetapi begini, saya mohon maaf tadi yang bertanya, karena Instagram itu kan cuma kasih waktu kita itu 60 menit. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, nanti pertanyaannya nanti akan saya coba sampaikan ke Pak Dinar secara DM atau WA, nanti kita sampaikan, nanti akan muncul di Instagram saya. Saya ngerasa bahwa 1 jam cepat banget, Pak. Ya, biasanya kalau temanya menarik, kemudian tamunya juga pinter, itu biasanya cepat sekali gitu. Nah, oleh karena itu gini Pak, ya saya mau coba akhirin untuk sesi kita karena memang terbatas waktu. Saya berharap Pak Dinar nggak kapok mampir di HR62. Oh, pasti nggak, Pak. Ya, aman. Ya, suatu saat nanti saya akan undang lagi. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih waktu kepada Bapak untuk mungkin memberikan beberapa closing statement untuk teman-teman yang nanti sekarang sedang menonton atau nanti yang mau menonton. Kalau saya sendiri ada banyak hal yang bisa kita pelajari malam hari ini, tetapi saya ingin Pak Dinar berbagi kepada teman-teman sebagai closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Oke, teman-teman ya, bahwa tadi senyum itu ibarat seperti getting pleasure by giving pleasure ya. Dengan kita memberikan kepada orang lain, sejatinya kita akan mendapatkan hal yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Maka jangan khawatir, kebaikan pasti akan berbalas dengan kebaikan. Dan ingat satu pantun yang terakhir akan saya bawakan, yaitu buah ranum di stasiun Gondang Dia. Ya. Oke. Dengan senyum. Buah ranum di stasiun Gondang Dia. Dengan senyum Anda akan bahagia. Mantap. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Demikian perbincangan kita dengan Pak Dinar. Banyak sekali hal yang menarik dan bahkan saya mendapatkan banyak hal baru dari Pak Dinar. Jadi teman-teman kalau mau nanti kontak secara langsung kepada Pak Dinar, nanti ada Instagramnya, bisa kontak langsung atau juga kontak melalui saya juga boleh ya. Intinya Pak Dinar adalah orang yang sangat inspiratif dan memberikan banyak insight. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Dinar, terima kasih. Baik. Kapan-kapan mampir lagi ke HR62. Oh, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dinar. Ada, Pak. Terima kasih Pak Dinar. Terima kasih. Salam, Pak.